Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai bagaimana mengembangkan komunitas praktisi pada SMAS LKMD Laha. Komunitas praktisi itu merupakan sebuah strategi pelengkap bagi pengembangan profesi yang berkelanjutan. Nah, istilah komunitas praktisi sendiri diperkenalkan oleh Wenger dalam bukunya Community of Practice yang mengatakan bahwa komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Praktik yang dimaksud bergantung pada konteks peran sehari-hari setiap anggota komunitas praktisi, dapat berupa praktik mengajar dan interaksi dengan murid atau orang tua. Komunitas praktisi memiliki 5 tujuan, yakni yang pertama, mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Yang ketiga, mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Yang keempat, mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Yang kelima, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Komunitas praktisi penting sebagai strategi pembelajaran profesional karena memiliki potensi untuk 1. Membangun jejaring antar guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah serta sejawatnya untuk berinteraksi secara rutin. Yang kedua, memberikan ruang berbagi informasi, isu kontekstual, pengalaman pribadi yang dapat membangun pemahaman dan wawasan atas sebuah isu bersama. Yang ketiga, membangun dialog atau diskusi antar rekan sejawat yang dapat mengeksplorasi strategi dan solusi baru atas tantangan yang dihadapi dan saling mendukung dalam proses pengembangan diri. Yang keempat, menstimulasi pembelajaran melalui komunikasi, mentoring, coaching, dan refleksi diri. Yang kelima, membagikan pengetahuan yang ada untuk membantu anggota dalam meningkatkan praktik mereka dengan menyediakan solusi terhadap masalah umum dan proses untuk mengumpulkan serta mengevaluasi praktik terbaik. 6. Memperkenalkan proses kolaboratif kepada kelompok dan organisasi untuk mendorong gagasan dan pertukaran informasi. Kemudian yang ketujuh, mendorong anggota komunitas untuk mengembangkan aksi nyata dengan hasil yang terukur. Yang kedelapan, menghasilkan pengetahuan baru untuk membantu anggota mengubah praktik mereka untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dan teknologi. Nah, sebuah komunitas praktisi setidaknya memiliki aktivitas yang meliputi beberapa hal berikut. 1. Seharusnya berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua, merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, berbagi pengalaman menjalankan praktik. Yang keempat, merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah diambil untuk melakukan perubahan. Yang kelima, mendokumentasikan kegiatan dan produk per anggotanya untuk bahan belajar. Ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan dalam hubungannya dengan pengembangan komunitas praktisi di sekolah. Yang pertama ialah tahap merintis. Nah, tahap merintis sendiri itu ada juga beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, membangun percakapan awal. Nah, kita dapat melakukan percakapan awal dengan pemimpin sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, wali kelas, maupun dengan guru mata pelajaran terkait dengan tujuan dan perubahan-perubahan yang ingin kita capai bersama di sekolah, serta pengembangan kompetensi guru. Percakapan awal yang kita lakukan sebaiknya dilakukan secara individu agar diskusi bisa lebih mendalam. Nah, yang saya lakukan di SMAS LKMD Laha ialah melakukan percakapan awal dengan kepala sekolah selaku pemimpin sekolah, yakni Bapak Basirun SHIMM.
Kemudian saya juga melakukan percakapan awal dengan Wakasek Kurikulum, Ibu Ratma Laga SPD, yang juga merupakan guru mata pelajaran sosiologi. Saya juga melakukan percakapan awal dengan Wakasek Kesiswaan, Bapak Fred Noya SPD, yang juga merupakan guru mata pelajaran geografi. Dari percakapan yang saya bangun di awal dengan kepala sekolah, wakasek kurikulum maupun guru mata pelajaran, kami kemudian menemukan beberapa hal yang menjadi tujuan bersama sekolah dan berbagai hal atau ide-ide terkait dengan pengembangan kompetensi guru ke depan. Yang kedua ialah menemukan pengikut pertama. Nah, pengikut pertama adalah rekan guru yang bersemangat dan bersedia turut menggerakkan komunitas belajar bersama kita. Nah, para pengikut pertama ini biasanya memiliki keresahan yang sama serta punya komitmen untuk turut menggerakkan komunitas praktisi, memiliki kemauan belajar yang kuat, atau sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang saya lakukan ialah saya mencari satu pengikut pertama, yakni Pak Fred Noya SPD, yang saya rasa punya semangat dan kesediaan untuk turut menggerakkan komunitas belajar bersama saya ke depan. Yang ketiga ialah membangun percakapan bermakna. Percakapan bermakna dimulai dengan pemetaan masalah-masalah dan rencana solusi yang bisa dilakukan bersama. Kemudian percakapan juga berakhir dengan kesepakatan membentuk komunitas praktisi sebagai tempat belajar, berdiskusi, dan mengembangkan praktik baik. Nah, dalam membangun percakapan bermakna itu percakapannya sudah lebih terarah. Dari hal pertama, membangun percakapan awal, kita sudah memikirkan atau memetakan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, kemudian juga merencanakan solusi-solusi yang bisa dilakukan bersama. Contoh pemetaan masalah yang kami lakukan ialah karena ini di awal semester genap tahun pelajaran 2020-2021, kami kemudian menemukan satu masalah, yakni belum terbiasanya guru menggunakan aplikasi Zoom dalam pembelajaran jarak jauh secara daring, sehingga kami kemudian merencanakan solusi untuk melakukan pemantapan dan penggunaan aplikasi Zoom untuk mendukung proses pembelajaran di semester ini ke depan. Tahap kedua yang perlu kita lakukan yakni tahap menumbuhkan. Untuk tahap menumbuhkan sendiri itu ada beberapa hal yang juga perlu kita lakukan. Yang pertama, menyelenggarakan pertemuan belajar secara rutin. Nah, pertemuan rutin akan memperkuat proses belajar anggota di komunitas. Jadwal dan lamanya belajar pertemuan rutin perlu disepakati oleh anggota komunitas agar anggota berkomitmen menghadiri pertemuan, baik dalam bentuk tatap muka maupun dalam jaringan. Pertemuan rutin juga memfasilitasi anggota komunitas untuk saling berbagi praktik baik yang dilakukan di ruang kelas dan dampaknya pada murid. Selanjutnya, pertemuan rutin harus sesuai dengan kebutuhan belajar anggota atau menyesuaikan dengan konteks masalah yang ingin dipecahkan. Yang saya lakukan ialah sebelum melakukan pertemuan rutin, kami kemudian juga membahas jadwal pertemuan dalam komunitas praktisi yang baru dibangun. Nah, dari kesepakatan bersama, kami kemudian menyepakati bahwa untuk pertemuan rutin di komunitas praktisi itu dilakukan setiap minggu satu kali. Untuk harinya itu nanti disepakati bersama tergantung dari permasalahan yang kami temui. Jadi selama ini kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan. Yang pertama ialah membangun percakapan awal, kemudian membangun percakapan bermakna, lalu kami juga sudah melakukan pertemuan untuk membahas jadwal dan masalah maupun
pemecahan solusinya ke depan, dan juga sudah melakukan pertemuan rutin pertama, yakni pemantapan penggunaan aplikasi Zoom dalam mendukung pembelajaran jarak jauh secara daring di semester genap tahun pelajaran 2020-2021 ini. Kemudian kami juga sudah melakukan pertemuan rutin yang kedua, yakni pendampingan guru-guru mata pelajaran dalam pembelajaran online atau pembelajaran secara daring kepada masing-masing kelas yang punya. Yang kedua, yakni mendorong dan mendampingi anggota komunitas menerapkan hasil belajar. Nah, kita dapat mendorong dan mendampingi komunitas untuk mempraktikkan hasil belajar di komunitas. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam mendampingi rekan-rekan sejawat untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dalam pembelajaran di kelas antara lain. Yang pertama, menyemangati rekan sejawat untuk mengaplikasikan praktik baru di kelas masing-masing. Yang kedua, menanyakan pengalaman menjalankan praktik baru di kelas. Yang ketiga, menanyakan kesulitan dan tantangan saat mengaplikasikan praktik. Kemudian yang keempat, memberikan waktu kepada anggota untuk mengimplementasikan praktik baru, idealnya itu sekitar 2-4 minggu. Kemudian yang terakhir, kita juga dapat mendorong anggota untuk mendokumentasikan kegiatan hasil mengimplementasikan praktik baru. Nah, baik praktik yang berhasil maupun yang belum berhasil. Nah, hal ini juga telah kami lakukan. Kami telah memberikan kesempatan kepada rekan-rekan guru untuk menceritakan pengalamannya ketika menjalankan praktik baru, yakni menggunakan aplikasi Zoom dalam pembelajaran jarak jauh di kelas masing-masing. Kemudian kami juga sudah menanyakan kesulitan dan tantangan saat mengaplikasikan praktik yang dilakukan, dan terus mendorong anggota untuk mendokumentasikan kegiatan saat mengimplementasikan praktik tersebut. Kemudian yang ketiga ialah mendokumentasikan dan membagikan hasil belajar. Kita dan anggota komunitas praktisi bisa mendokumentasikan hasil kegiatan komunitas dan praktik baik yang telah dilakukan di dalam komunitas dalam bentuk tulisan, rekaman audio, ataupun video. Proses dokumentasi ini sebenarnya bermanfaat sebagai sumber belajar bagi anggota komunitas secara luas. Selanjutnya, dokumentasi dapat membagikan hasil pertemuan belajar atau liputan kegiatan pada kanal belajar yang sudah disepakati sebelumnya, misalkan halaman Facebook maupun WhatsApp group. Publikasi konten pembelajaran atau praktik baik dapat menjadi bagian dari percakapan bermakna yang dapat dilakukan di komunitas. Hasil dokumentasi juga dapat menjadi bagian dari cerita perubahan yang bermanfaat untuk proses monitoring dan evaluasi ketercapaian tujuan belajar anggota komunitas, sehingga perlu dikelola dengan baik. Nah, yang kami lakukan di komunitas dalam hubungannya dengan mendokumentasikan dan membagikan hasil belajar, yakni membuat halaman Facebook dengan nama Komunitas Praktisi SMAS LKM Delaha. Kemudian ada juga WhatsApp group khusus guru SMAS LKM Delaha. Di dalamnya itu dipublikasikan segala kegiatan maupun praktik baik yang telah kami lakukan di dalam komunitas. Tahap terakhir yang perlu kita lakukan yakni tahap merawat keberlanjutan. Nah, untuk tahapan ini sendiri itu ada beberapa hal yang juga perlu kita buat bersama. Yang pertama, mengembangkan anggota menjadi penggerak komunitas praktisi. Dalam periode waktu tertentu, kita perlu mengidentifikasi anggota-anggota yang berpotensi untuk menjadi penggerak yang dapat diberikan tanggung jawab sebagai pengelola kegiatan dengan peran yang berbeda-beda, sehingga dapat memahami tantangan di setiap peran. Dengan demikian, anggota akan terbiasa menjadi penggerak dan dapat memastikan aktivitas komunitas praktisi sesuai tujuan dan kebutuhan anggota. Yang telah saya lakukan ialah saya telah menemukan satu anggota yang berpotensi untuk menjadi penggerak, yakni Pak Frednoya SPD, yang saya dekati sebagai pengikut pertama saya. Beliau punya
potensi untuk menjadi penggerak yang dapat diberikan tanggung jawab sebagai pengelola kegiatan, dan selama kegiatan ini berjalan beliau sangat mendukung, dan juga rekan-rekan di sekolah juga punya andil dan sangat mendukung kegiatan dalam komunitas praktisi ini. Yang kedua ialah menginisiasi kolaborasi. Nah, komunitas praktisi dapat mulai menginisiasi kolaborasi dengan pihak-pihak di luar komunitas yang dapat memperkaya pembelajaran anggota, mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah. Kita dapat mendorong anggota komunitas untuk terlibat dalam proyek-proyek kolaborasi tersebut. Nah, sejauh ini karena terkendala dengan kondisi pandemi COVID-19, sehingga untuk tahapan menginisiasi kolaborasi dengan pihak-pihak di luar komunitas ini belum dijalankan. Kemudian menyelenggarakan proyek kegiatan murid. Proyek kegiatan murid memberikan manfaat bagi guru dan murid secara langsung. Proses pengelolaan kegiatan yang kompleks, melatih dan menguji anggota komunitas dalam komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi. Proyek kegiatan murid juga dapat memberikan dampak langsung yang terukur bagi capaian hasil belajar murid. Nah, untuk proyek kegiatan murid ini sendiri belum direncanakan secara matang dalam komunitas praktisi yang dibentuk, hanya saja sudah dilakukan oleh guru-guru mata pelajaran masing-masing yang menyelenggarakan proyek kegiatan murid. Demikian pengalaman saya yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang pengembangan komunitas praktisi di semasa LKM di Laha. Semoga bermanfaat.